Sabrang akan saya minta memulai dari terminologi cara ngelihat lah. Ya politik, ya dirimu, ya alam semesta, ya Allah sendiri. Kamu melihat dengan terminologi yang namanya mudzakkar muannas. Kalau dalam bahasa Arab, mudzakkar itu apa, Bram? Maskulin. Kalau muannas itu feminin. Sedikit ngingetin aja, di dalam diri setiap laki-laki ada femininitas. Tidak mungkin ada laki-laki tanpa unsur feminin, dan tidak mungkin ada perempuan tanpa unsur maskulin. Allah menciptakan keseimbangan itu cuman secara fisik, yang satu jelas laki-laki, yang satu jelas perempuan, tapi secara psikologis dia memiliki keseimbangan. Orang yang tidak 50-50, misalnya perempuan kok maskulinnya 70%, dia tomboy kan gitu. Jadi apa yang disebut maskulin atau mudzakkar, segala sesuatu yang sifatnya menanamkan, menentukan, ya, yang mencetuskan kehidupan dan menghidupi. Kalau feminin atau mu'annas adalah segala sesuatu yang ditanami dan memelihara tanaman itu. Suami istri kan jelas toh. Barangnya saja yang satu menanami, yang satu ditanami, kan jelas. Orang yang menanami butuh kekerasan. Jelas ya. Nek tidak keras bagaimana bisa menanam? Jadi indikatif mudzakkar itu terhadap kekerasan, kepadatan. Kalau tidak padat tidak bisa. Jelas ya. Yang satu menanami, yang satu ditanami. Oke. Tapi orang yang ditanami atau femininitas atau mu'annas itu kan dia butuh ngalah, dia telentang. Meskipun ada variasi ya. Itu variasi bukan substansi ya. Ya. Jadi yang satu keras, tegas, mengatasi, menanam, yang satu fleksibel, luwes, legowo, ngalah, kan begitu kan? Namanya jam lumah. Mah, jadi menjadi lemah, menjadi tanah gitu ya. Nah sekarang kalau Anda tarik garis, Jakarta ini disebut apa di Indonesia? Ibu kota. Kenapa bukan bapak kota? Karena konsep tentang pusat peradaban itu ibu, maka kita sebut ibu kota. Dan tidak pernah ada yang menulis kenapa disebut ibu kota. Bahkan Indonesia kita sebut Ibu Pertiwi, Bapak Pertowo. Jelas ya Mas ya? Oke, nanti setiap benda ini beda-beda, kebudayaan Arab, kebudayaan Sunda, Betawi, Jawa, yang mana yang dimu'anaskan, mana yang dimudzakarkan. Ya, ini supaya nanti Anda bisa langsung masuk dengan apa yang akan diuraikan oleh Sabrang. Misalnya, kalau wali kota Kediri mengatakan opo Islam iku wedok kabeh. Lho, kok Islam wedok kabeh ya napa, Pak? Lah aku iki belajar Islam iku jeneng wedok kabeh. Maksudnya napa? Keluarga sakinah wedok. Baldatun thayyibah wedok meneh. Apa meneh? Teguh istiqomah wedok meneh. Pokoknya istilah kabeh wedok kabeh. Sing lanang mek situk Robun Ghafur. Wali kota Kediri nyeneng lawang iku. Nyeneng lawang itu ukur elek. Cuangkeme masalah. Senengane nglompokno ibu-ibu dikongkon nyusoni di lapangan. Terus dia keliling nganggo kacamata ireng. Ndelok-ndelok wah susui macam-macam. Ono sing modot, ono sing belendu, ono sing nyenengke, ada pejabat kayak gitu nyenengke.
Gitu. Dan itu sama saya terang-terangan aku seneng aku nglumpuhno ibu-ibu cah. Lho apa? Wis pokoke tak tukono susu sakake-akeh. Tak bagi susu terus jake dramatis tak kon nyusoni bareng wong 2000 nyusoni kabeh. Terus aku keliling nganggo kacamata ireng lirik gak ketok cah. Kacamata ireng. Oh, lu. Iku susu tak kendel lho. Oh no, tapi bukan wali kota yang sekarang, yang dulu, yang bukan yang Pak Samsul sekarang gitu. Oke. Ngomong apa tuh untuk susu? Emang tadi lali kabeh aku wis. Jadi lupa saya. Muannas mudzakkar ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab pohon itu muannas, feminin. Dia disebut syajarah. Segala sesuatu yang pakai tun kalau disingkat jadi ya, misalnya syajarotun syajarah, mar'atun mar'ah, apalagi madrasatun madrasah. Sekolahan itu perempuan, feminin. Tapi itu konsep budaya, bisa beda-beda pada setiap. Jadi Jawa beda, Betawi beda. Allah sendiri meletakkan dirinya pada aksentuasi feministik dan maskulinistik. Allah asyadid itu kan laki. Laki bukan Allah itu laki-laki loh ya. Terus wotote gede gak ngono rek. Ini sifat ya, sifat. Jadi Anda sebut Ustaz Rusdi, Abah Rusdi ya, panggilannya Abah ya. Cocok Abah ya. Nek Ustaz kakean Ustaznya Abah. Asyadid. Misalnya saya sebut nama-nama yang paling dahsyat dari Allah, wallahul ladzi la ilaha wal aliyul wallahul ladzi la ilaha wal azizul qawiyul, itu lagi semua. Azizul qawiyul qadiru dzul quwwatil matinul muqtadirul jabbar mutakabbir qahir qahar, itu maskulin semua. Tapi Rauf, Rahman, Rahim, apalagi Latif, itu kan feminin banget. Allah menampung kan. Teori di Ma'iyah kan pakai huruf. Ketika Allah menjadi laki-laki namanya pakai alif, ilahun, berdiri semua. Tapi ketika Allah merendahkan diri begini, nah menjadi huruf ro. Ketika kemudian ro ini rebah ke bumi, dia menjadi huruf ba, Rabbun, kan gitu. Jadi kalau Anda mendekat kepada Allah sebagai maha kuasa, yang maha dalam tanda petik mudzakkar, maha kuat, maha menentukan, Anda sebut ya ilahi. Tapi ketika Anda minta belas kasihan Allah, sebutlah ya Rabbi. Ini kan ilmu semester 15 tahun yang lalu. Untuk anak-anak yang semester pertama ya enggak apa-apa lah, dengar-dengar kembali. Maka Rabbun, dari situ nanti ada fakultas tarbiyah, fakultas keibuan, fakultas pendidikan. Sifatnya atau sistemnya namanya rububiyah, uluhiyah ya. Uluhiyah itu pengalaman dan pengetahuan ketuhanan yang sifatnya maskulin dalam tanda petik loh ini ya. Jangan terus Cak Nun menjender-jenderkan Allah. Enggak. Wong Allah itu ya saya enggak tahu kok. Kalau saya tahu Allah bukan Allah namanya. Ya toh, Brang ya. Nenek saya tahu Allah bener terus bisa saya jelasin ini bukan Allah. Allah kok bisa saya jelaskan? Allah capopo ya. Kalau saya ngomong mengenai Allah itu kan omongan saya mengenai Allah. It doesn't mean it is a real Allah. Bener nggak Mas? Ngerti dong perbedaan antara persepsi dengan realitas. Jadi sehebat-hebat omongan syekh, ulama, siapapun mengenai Allah itu jangan disebut Allah memang seperti yang diomongkan tadi. Kayak tahu roai kan itu. Kayak tahu main teplek nih. Gerdu tanya apa kan? Gusti Allah nggak kayak gajah modo kayak opi ngono iku. Enggak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Cuman Allah memberi clue, memberi sign, memberi bayangan-bayangan sedikit. Yang kita kenali adalah bayangannya, bukan Allahnya.
Kalau Allah kita nggak tahu, harus nggak tahu, gila apa? Nek Allah tahu lah konangan jenenge. Allah konangan. Ayo konangan sampean. Gak iso. Allah kok iso dikonangi ngawur ae. Gak iso dadi Allah, aku wis pegel-pegel dadi Allah kok konangi. Kodok kan. Itu. Jadi tolong ya jangan puritan ya pikirannya ya. Jangan terus saya dianggap memaskulinkan Allah terus bukan, ini kita ngomong mengenai sisi-sisi dan labirin psikologi dan rohani yang memang sangat detail, sangat luar biasa. Nah, Allah menampilkan dirinya kepadamu itu menurut Anda itu lebih maskulinnya apa lebih femininnya? Lebih mudzakarnya atau muannasnya? Yang Anda baca tiap hari itu nama yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Muannas. Penuh kasih sayang. Ya tak? Penuh kasih. Karena penuh kasih sayang yo ibu lah. Kasih sayang, toleransi, keluasan, legowo, ngalah, itu kan semua sifat keibuan. Kalau kita terjemahkan, ini panjang kalau tak jelasin. Kalau diterjemahkan ke politik, Indonesia ini harus muannas. Karena sudah ada mudzakar global. Amerika, Israel, Sekutu, Singapura, IMF kan gitu kan. Itu maskulinnya. Jadi yang akan direstui menjadi presiden adalah yang paling muannas. Sowan ke dubes. Kalau mudzakar ndak sowan, mudzakar disowani. Kan begitu. Nah sekarang pakai terminologi ini ya, kalau melihat koalisi besok kan berubah besok koalisinya nih. Nah mana muannasnya, mana mudzakarnya. Ada yang perolehan suaranya mudzakar tapi dia berlaku muannas ada. Ada yang perolehannya muannas malah bisa jadi mudzakar banget. Umpamanya koalisi A dapat 40% umpamanya, koalisi B juga 40% umpamanya. Terus tinggal ada suara 1%. Nah 1% lah mudzakar toh. Tinggal pilih kene menang, pilih kene menang. Bener nggak? Jadi dialektika mudzakar muannas ini tolong kalau Anda mau pakai ini lebih gampang Mas, lihat-lihat apa yang terjadi. Tapi itu mubah loh ya. Sekali lagi mubah loh ya. Yang terpenting Anda adalah orang yang mulai hari ini menyiapkan untuk menjadi patriot Indonesia sejati yang tidak tahu namanya akan tetap Indonesia atau Nusantara Raya atau apapun. Yang menyamar di DPD harus kita restui, tidak apa-apa biar dia menyamar. Dia hanya menyamar, jangan dipikir dia lega dan mantap sebagai anggota DPD. Dia adalah duta kita. Amando, aku ini kan menjatuhkan tak bangunin lagi. Loh, saya ini kan seimbang maskulin femininnya kan gitu. Kalau enggak, apa yang menyebabkan Anda tahan sampai jam 3? Karena di sini maskulin sama feminin seimbang, gantian-gantian. Kalau maskulin tok enggak tahan Anda, feminin tok juga bosen Anda. Anda harus ada terus-menerus dialektika antara itu. Anda bikin musik, Anda ngaji, itu kan ada yang nada irama yang maskulin, ada yang feminin. Kalau Anda qiraah, kalau Anda seimbangkan maskulin femininnya, orang akan tahan mendengarkan. Cuman qori 10 tahun terakhir ini kecepetan maskulin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Aduh, kaget aku rek. Cepet ngacenge kon iki. Mbok pelan-pelan kok. Oh, pakai progres. Gurung-gurung ada bismillah bawanter. Lho iya nanti lapangan gak masalah. Ini pas akad nikah. Cuman ada 15 orang di ruangan sempit yang ngaji nih. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah.
Waduh, buantere malaikat melayu mulai. Jibril tanya, kenapa kamu balik? Aku difitnah, wahai baginda Jibril. Difitnah gimana? Aku dituduh dublek oleh koriknya, sehingga dia keras banget suaranya. Maka aku pergi dari situ gitu. Tapi ngaji itu dikira-kira lah gitu loh. Ya, bah. Apa meneh nek wis nirokno Masjidil Haram, nek wis adzan dukur-dukur, padahal adzan itu seluruh dunia ini cuman melangkah satu langkah soal adzan tuh ndak bisa. Bahwa adzan tuh nggak harus pakai lagu, kok ruwet toh sampean. Dadi nek gak iso nglagu mbok gak usah lagu ngono lho. Lapo sampean lagu-lagu iku lapo. Bilal dulu ndak pakai lagu insyaallah. Saya punya rekamannya. Sudah saya MP3 kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh toh? Loh, kalau memang kamu itu indah seperti Syekh Mahmud Al-Husyairi, Abdul Basit bin Muhammad Abdul Somad, atau seperti almarhum Muhammad Dong, atau siapa? Nanang Kosim. Monggo, lagi kon niku mantep dipuanterno, dia pikir itu indah. Terus nek ana wong Jombang liwat iku karepe indah iku karep kira iku. Iku karep iku mesti atine krasa indah ngono gitu. Wis apa-apa wis ana ya apa meneh. Iso nek saunu gitu. Jadi kalau adzan gitu jangan di Jombang. Digerundeli gak karu-karuan. Jombang udah jangan deh. Di Jombang terutama Jombang Timur ndak usah gitu-gituan dah. Khutbah apike koyo ngono iku seru gedhe nek ngono iku seru. Rasulullah wis tau krungu rene iki. Angel gitu. Itu teman-teman sekalian, oke. Jadi malam hari ini kita punya jangka waktu 10 tahun minimum. Atau kalau kita detail 2017 ya. Kalau harus jadi momentum 2019 oke, kalau ada yang bisa ditata pada waktu itu. Setelah itu kita siap di atas 2019 kita menjadi manusia Indonesia yang karakternya sudah ditemukan. Karakter Anda kan bukan karakter maskulin Indonesia ini. Karakter Anda itu kan karakter kalau orang Jawa ya menang tanpa ngasorake tadi itu kan, ngeluruk tanpa bolo. Jadi seluruh pembicaraan kita nanti tolong sambil cari karakter kita. Karakter itu watak kita ini gini. Nanti Sabrang tolong bicara. Kalau Arab itu sangat maskulin, maka dikasih Rasulullah yang sangat feminin secara akhlak, lembut, luwes, ngalah gitu kan. Orang jelek itu dicari-cariin alasan supaya ikut masuk surga kan gitu kalau Rasulullah gitu. Nah, itu kan karena Rasulullah sudah begitu, kita sebaliknya lah. Orang sudah bagus, sudah sholat pun kita cari-cariin alasan supaya masuk neraka. Sekarang kan begitu kan kita. Kerjaan kita kan menyeimbangi Rasulullah. Kalau dulu kan sebanyak mungkin orang itu gimana caranya supaya diterima Allah kan gitu. Bukan orang Islam ditanya, kamu Islam bukan? Punya saudara Islam? Enggak punya. Oh, teman yang masuk Islam? Enggak punya. Tapi pernah dengar Islam? Ya tapi enggak paham. Pernah dengar nama Muhammad? Ada sih sekali-sekali di pasar tuh disebut gitu. Kamu benci enggak? Ya benci ya enggak, seneng ya enggak gitu kan. Tapi kenal nama Muhammad, ya pernah mendengar. Terus Rasulullah, ya sudah mudah-mudahan Allah menerima kamu karena kamu pernah mendengar nama Muhammad. Loh, didolekno alasan cek mlebu swarga. Saiki iki wis sembuayang ijik bid'ah. Ngene jek salah. Ndodenge kudu nganggo garisan, nganggo jongko ini. Ji angel.
Orang jual cukur brengos loh dirugikan. Soalnya kudu jenggoten lah, terus gunanya aku dodolan niki gaya apa? Kok cie serek wong kate dodolan cukur jenggot gak oleh iki lho. Itu loh. Mbok nanti kalau ketemu Rasulullah, ya Rasulullah saya mohon maaf tidak berjenggot seperti engkau ya Rasulullah. Kenapa? Apa engkau tidak ingin persis seperti aku, kata Rasulullah. Ya pengen, tapi kan kasihan orang di samping saya yang jualan cukur. Oh oke, kalau begitu masuk surga. Ngono loh. Begitu. Sama dengan jangan memanjangkan kainmu dengan kesombongan. Gitu loh mas. Jadi Rasulullah mengatakan di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, berumbai-rumbai. Abu Lahab, Abu Jahal itu ya itu kainnya kayak kaisar gitu. Kalau orang miskin kayak Muhammad itu kan seadanya lah. Juga lebih praktis lah, tiap hari lari ke sana kemari angon wedhus segala macam. Nek pakaiane dawa-dawa kan nggak efektif. Maka Rasulullah memakai idiom itu, jangan kamu menyombongkan diri dengan kain panjang. Jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Nah ini poinnya pada memanjangkan kain apa pada sombongnya? Pada sombongnya. Tapi kan sekarang tidak. Yang dilihat kan kainnya. Jadi kain harus di atas mata kaki. Sombong enggak apa-apa asal kainnya di atas mata kaki. Lah kan gitu sekarang, gitu. Jadi Anda sekarang hati-hati kalau memakai istilah. Misalnya di Jakarta kan lahir istilah terus-menerus. Lahir idiom-idiom baru. Misalnya idiom unjuk gigi, membusungkan dada. Kamu tuh sok banget membusung-busungkan dada ke sana kemari, mentang-mentang jadi anggota DPD. Misalnya gitu kan. Membusung-busungkan dada kan gitu kan. Membusungkan dada itu kan istilah, bukan dia begini enggak. Tapi 50 tahun yang akan datang ada tafsir dilarang membusungkan dada. Asbi ya coba. Jadi ini nek melaku. Itu Leto ban-ban itu sukanya unjuk gigi. Wah 50 tahun kemudian ada tafsir dilarang unjuk gigi. Nyanyi ini. Dia yang ikut lah dilarang unjuk gigi ya lah. Lah kalau kita segitu cara memahami hidup ini kan lucu, bukan susah, lucu gitu loh. Terus nggak boleh lagi mana itu nggak nongol batang hidungnya. Dia nggak mana nggak berani nongol, mana batang hidungnya kok nggak kelihatan, itu kan, itu ditangkap batang hidungnya. Suatu hari orang ribut, ada Muhammadiyah hidung harus ditutupi, kalau NO tidak apa-apa, kalau Ahmadiyah hidung ditutupi asalkan mancung, kalau pesek enggak usah ditutupi. Pokoknya ada tafsir macam-macam. Gara-gara ada istilah 50 tahun yang lalu yang namanya batang hidung. Jadi gimana teman-teman kita ini? Dan makin lama orang Islam ini makin kayak gitu. Rasulullah tanya, mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu, kok tidak kelihatan? Sahabat menjawab, loh sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Loh kok tidak bilang saya? Cepet antar saya ke kuburannya. Terus Rasulullah datang ke kuburannya di antara para sahabat, sholat di sana, berdoa, satu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh gitu. Padahal yang nomor satu kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil, kan begitu. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Dipikirnya semua Al-Quran itu hukum. Loh, kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa
budaya sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran kalau Anda taati bener, nanti diajak sama pendeta di Malaysia itu. Bagaimana nabinya saja tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nabinya saja tidak tahu jalan yang lurus, apalagi umatnya. Kan gitu kan jari pendeta. Selamat gak Rene arek. Rene tak cengkewing tak taleni lho. Dia lupa siapa yang ngomong gitu. Emang Rasulullah pernah punya ide untuk ihdinas siratal mustaqim? Itu kan Tuhan yang nyuruh kita. Dan itu mestinya Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin ngasih tahu, kamu itu sehebat-hebat kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam. Itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat, maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan. Hidup begitu dinamisnya, gitu loh. Tapi ya kalau dapat pendeta seperti itu kan nggak tega toh, nggak tega. Kena oleh Kartolo belain ada iku. Aku nyilih lambemu dulu. Kayak apa tak keplek nang di tembok ngono lho. Oleh Kartolo nek ngono. Nyilih lambemu dulu. Saiki lho sepatuku jek nyar tak ide-ide ngene iki lho lambemu. Oke teman-teman sekalian, maka pelajaran malam ini sederhana. Mari kita belajar bertanya. Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan yang kita elaborasi bersama, dan Mas Sabrang yang akan berangkut nyiwa gini berangkutan sebelah tengah. Oke gini baik. Oke sip. Saya serahkan kepada Sabrang. Sabrang sama Agung ini perguruannya berbeda tapi kleniknya sama. Kalau itu disebut klenik, tapi wong klenik itu gak jelas artinya apa, ya toh? Jadi sudahlah, pokoknya yang penting kita cari kesejatian dan keabadian, melewati jalan yang sudah pasti banyak yang tidak abadi dan banyak yang tidak sejati. Justru karena la ilaha itulah maka kita sampai ke ilallah. Jangan sampai Anda tiap hari bilang ilallah ilallah, tidak pernah mengetahui la ilahanya. Sekarang ini yang paling penting di Indonesia adalah Anda harus tahu yang tidak, bukan yang iya. Jelas ya? Apa itu pilpres, apa saja, pokoknya tolong cari yang tidak dulu supaya engkau tahu yang ya. Kalau ndak ketemu yang iya ndak masalah, sing penting kabeh gak wis, gak usah kata-kataan, gak kabeh. Kan gitu. Tapi jangan lupa Allah itu memberikan iya ketika engkau sudah ikhlas dengan seluruh yang tidak itu. Kamu kalau sudah menganggap ya sudahlah, memang saya tidak pantas dikasih rezeki oleh Allah, saya memang pantasnya melarat seperti ini, ya sudah tak alamin, tidak apa-apa, sengsara tidak masalah, la ubali, sudah tidak apa-apa ya Allah, aku ikhlas, kamu bikin sengsara saya ikhlas, tidak laku daganganku ikhlas, sudah monggo sakarep sampean. Wes puas-puaskan dirimu. Masih kurang apa lagi? Masih berapa darah penderitaan yang engkau akan hirup dariku? Waduh. Nek ngono Gusti Allah bril lucu lucu arek gitu. Lucu arek Gabriel. Wes cukup kabulno. Gitu. Kalau sudah seperti itu terkabul Mas Anda. Kalau engkau sudah ridho kepada penderitaanmu, maka engkau diberi kebahagiaan oleh Allah. Jelas ya? Ridho dulu, Allah akan kasih kepada Anda, maka Anda menjadi mardhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar urusanmu dimudahkan oleh Allah.
Di situasi yang serba sulit seperti saat ini, yang kita harapkan adalah ridho Allah, karena hampir di semua elemen lapisan masyarakat mengalami kesulitan atau kesusahan. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Sebelum omong-omong atau apapun, kita harus ridho terlebih dahulu, sebab Allah sendiri juga mengajarkan demikian. Kita ridho dulu kepada Allah, baru kemudian Allah meridhoi. Ridho juga berarti hati yang sumeleh, tidak ada dendam, alias wes sukun atau tenang. Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kita menitipkan harapan dan perasaan hati kita kepada Allah? Sejenak pertanyaan ini dilontarkan. Tidak dengan cepat tercapai jawabannya. Karena memang logika Mbah Nun ini melingkar. Walaupun akhirnya semua memahami arahannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu bukan hanya utusan Allah kepada kita, melainkan juga utusan kita kepada Allah. Mbah Nun selalu menyampaikan, saat ini negara Indonesia adalah negara desa, bukan lagi negara kota. Selama ini, kata Mbah Nun, cara berpikir kita dalam pembangunan adalah negara kota. Semua serba metropolitan dan global. Kita risetnya adalah negara desa, karena di sana ada potensi besar rakyat Indonesia di desa yang bisa dibangun dan dirintis kembali. Dan itu bisa menikung ekonomi dunia. Kita bisa membalap di tikungan, kita bisa mengalami pembangunan yang luar biasa. Tutur Mbah Nun. Menurut Mbah Nun, kalau dipikir keadaan Indonesia saat ini tidak bisa diubah. Karena setiap ayat Tuhan, hadis Rasul, fatwa dan omongan yang benar, baik dan indah selalu dijelek-jelekkan oleh ekosistem cebong dan kampret. Kampret memanfaatkan kita untuk menghantam cebong, cebong gantian yang menginjak kita. Selama ada cebong dan kampret, Indonesia tidak akan bisa berubah tandasnya. Aktivitas menjelek-jelekan itu berlangsung secara masif di media sosial. Aktivitas manusia yang gampang sekali saling hujat dan saling tebar kecaman di media sosial dapat rasanya menunjukkan sifat sesungguhnya manusia. Sebrutal-brutalnya, sesadis-sadisnya makhluk Allah adalah manusia. Itu kita temukan di media massa global yang namanya media sosial. Saya kan korban habis-habisan di situ. Di medsos kan kita ini dinerakakan, kata Mbah Nun. Dari situ pita Mbah Nun, kita bisa belajar bahwa jamaah ma'iyah jangan sampai kehilangan kelembutannya. Jangan sampai kehilangan rohnya, sebagaimana yang terjadi di luar sana yang banyak kehilangan rasa kemanusiaannya. Di masa pandemi ini, Mbah Nun mengajak kita bahwa kita harus melakukan proses untuk memurnikan diri, mensejatikan diri dan membaikkan diri lagi. Proses menuju kesejatian diri bisa dicapai dengan berendah hati kepada Allah
atas karunia dan nikmat yang diberikannya. Malam itu secara bersama-sama Mbah Nun memandu jamaah membaca wirid ya Hafiz, lafadna ya hadi, itina ya qadir qadirna. Mudah-mudahan dengan cara proses tersebut kita secara bersama-sama bisa menempuh jalan menyejatikan diri lagi, agar urusan dimudahkan oleh Allah. Ajaran ukhuwah dalam Islam selama hampir 15 abad tidak pernah menemukan dan ditemukan tafsir dan aplikasinya dalam konteks sosial, kebudayaan, politik dari peradaban. Begitu kita menjadi orang yang beragama Islam, langsung terposisikan bahwa kita tidaklah bersaudara dengan yang bukan Islam. Maka dilahirkan istilah saudara seiman, saudara sebangsa, tapi tak ada saudara sedunia atau saudara sesama manusia. Di Ma'iyah bahkan ditumbuhkan pengertian bahwa tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung, sungai, lautan, bebatuan, debu, sampai cebong dan kadal adalah saudara kita sesama makhluk Tuhan. Sampai-sampai kalau ada anjing lewat, anak Ma'iyah bergurau menyapa, "Mau kemana, Mas?" Karena binatang diciptakan lebih dulu dari manusia. Kakak sulung kita adalah Nur Muhammad, kemudian jagat raya, galaksi-galaksi, tata surya, planet-planet, dan satelit. Kemudian isi jagat, kekosongan atau kehampaan material, udara dan air. Semua adalah kakak-kakaknya manusia, sehingga mereka semua bersaudara. Maka kalau bikin demokrasi, nalarnya ya harus melibatkan semua saudara itu, yang bareng-bareng melaksanakan inna ilahi wa inna ilaihi rajiun melalui kehidupan dan peradaban. Itulah yang dijunjung oleh Kiai Kanjeng dan disebarkan oleh Ma'iyah. Bahkan infrastruktur nilainya disemaikan sejak di Powinatan dan dinasti maupun perdikan, dari Kadipaten, Patangpuluhan, Kasihan hingga Gadebiru. Paseduluran tanpa tepi diusung dengan bahasa yang mudah dipahami semua orang. Forum interaksi dan dialog Ma'iyah berlangsung sejak ba'da Isya sampai hampir subuh, dengan 10 sampai dengan 30.000 orang, tanpa seorang pun beranjak pergi atau mengantuk. Peristiwa keindahan dan kemesraan berma'iyah tidak pernah kita ketahui pernah terjadi di zaman apa, di abad keberapa, di negeri atau di daerah mana di muka bumi. Tetapi semua wajib tahu bahwa kehidupan ciptaan Tuhan ini tidaklah semudah yang dibayangkan oleh manusia. Tetapi semua wajib tahu bahwa kehidupan ciptaan Tuhan ini tidaklah semudah yang dibayangkan oleh manusia. Tidak sepragmatis yang diteliti oleh ilmu dan tidak selinier seperti yang disangka oleh kaum remaja. Apa yang sampai hari ini dikerjakan dan dicapai oleh Ma'iyah dan Kiai Kanjeng bukanlah prestasi atau apalagi pencapaian karir. Secara ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin, semua itu hanyalah upaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menjalani iradatullah atau kehendak pencipta, sunatullah atau hukum alam, amrullah atau perintah Tuhan, dan menuju yaumiddin, hari akibat dari segala sebab. Di sepanjang proses perjuangan itu berlangsung hal-hal yang diselubungi relativitas dan kemungkinan. Di arena tak terbatas itulah
kita selalu harus berperang melawan segala sesuatu yang harus diperangi. Maka perang itu wajib berdasarkan hakikat kehendak dan perintah Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an ta'rahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bagaimana tidak repot dan ruwet, kita menyukai sesuatu dan makanan hingga harta benda dan jabatan. Kata Tuhan bisa jadi itu berbahaya bagi kita. Kita membenci sesuatu dari konsumsi, produk budaya, prestasi teknologi hingga formula kehidupan bangsa-bangsa. Ternyata mungkin itu malah yang baik dan kita perlukan. Allah sendiri menginformasikan bahwa hidup ini dipenuhi dilema dan komplikasi. Sementara Allah menegaskan pula bahwa manusia itu jelas-jelas dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Maka diwajibkan atas kamu berperang. Hidup ini perang, hidup adalah peperangan. Ini bukan kalimat hukum atau politik, ini sunnah ketetapan Allah, kehendaknya, perintahnya. Bahwa kondisi alamiah manusia itu sendiri berada di medan perang, terutama nilai-nilai sampai berkembang ke perang fisik dan mengerikan. Itu terbatas pada perang mulut dan adu pikiran. Dalam keadaan seaman apapun, hakikat peperangan dalam kehidupan manusia itu permanen dan mutlak adanya. Kalau andalan utama manusia, negara dan peradaban adalah prinsip benarnya sendiri, maka setiap orang yang berpikir punya 1000 alasan untuk membunuh sekian ribu atau jutaan orang. Punya argumentasi dan landasan nilai untuk membakar gedung ini dan itu. Punya hujah dan dasar wacana untuk menjadi teroris, memusnahkan ini itu. Ada saja alasan untuk melakukan kudeta, revolusi atau bahkan genosida atau pemusnahan atas golongan-golongan manusia lain yang menurut kita termasuk orang zalim, sesat, serta perusak kehidupan manusia ciptaan Tuhan. Falyuqatil fi sabilillahil ladzina yashrunal hayata dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayu'tal aw ya'lib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Coba sebutkan yang bagian mana dari kehidupan mainstream umat manusia di dunia sekarang ini nilai-nilai anutannya, teknologinya, politik kekuasaannya, kebudayaan dan peradabannya yang tidak menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Apa alasan kita untuk menolak kewajiban hakiki atas kehidupan manusia dari Allah untuk berperang? Maka diwajibkan atas kamu berperang. Hidup ini perang, hidup adalah peperangan. Ini bukan kalimat hukum atau politik, ini sunnah ketetapan Allah, kehendaknya, perintahnya, bahwa ini diwajibkan jadi rumput. Itu kambing, Anda jadi Anda, saya jadi saya. Itu wajib.
urusanmu dimudahkan oleh Allah. Ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam, syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah. Syukur juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Karena dengan bersyukur seseorang dapat memperoleh kepuasan dan rasa bahagia yang mendalam atas segala nikmat yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur dapat ditunjukkan dengan mengucapkan kata-kata terima kasih, berdoa atau menggunakan nikmat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Menjadi kaya dengan syukur adalah sebuah konsep yang mengajarkan bahwa rasa syukur yang tulus dapat membawa kekayaan, baik itu dalam bentuk materi atau non-materi. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membantu seseorang menjadi kaya dengan syukur. Pertama, menghargai apa yang dimiliki. Kedua, memanfaatkan apa yang dimiliki dengan baik. Ketiga, tidak mengeluh dan terus berusaha. Keempat, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan menerapkan konsep menjadi kaya dengan syukur, seseorang dapat membangun sikap yang positif dan optimis dalam hidupnya. Dengan bersyukur atas apa yang telah diberikan dan memanfaatkannya dengan baik, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Keutamaan bersyukur sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara agama maupun sosial psikologis. Berikut ini beberapa keutamaan bersyukur. Pertama, meningkatkan keimanan. Bersyukur merupakan bentuk pengakuan bahwa segala nikmat yang kita terima berasal dari Allah SWT. Dengan bersyukur, seseorang akan semakin merasa dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanan. Kedua, mengurangi rasa tidak puas. Ketika seseorang selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup, ia akan mudah merasa tidak puas dengan hidupnya. Namun dengan bersyukur atas apa yang telah diberikan, seseorang akan merasa lebih puas dan bahagia dengan keadaannya. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Menurut penelitian, orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia dan optimis dalam hidupnya, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Keempat, meningkatkan kesehatan fisik. Bersyukur juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Orang yang bersyukur cenderung lebih sehat karena mereka memiliki pola pikir yang positif dan lebih mudah menerima perubahan. Yang kelima, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Orang yang bersyukur cenderung lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan memiliki rasa empati yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hubungan sosial. Orang yang bersyukur cenderung lebih disukai dan dihormati oleh orang lain karena mereka memiliki sikap yang positif dan optimis. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan bahagia. Dengan demikian, bersyukur merupakan hal yang sangat penting dan memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan agama maupun sosial psikologi. Dengan bersyukur, maka semua akan dimudahkan oleh Allah SWT.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.